Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Marsha Kristiana Sihaan, mahasiswi LSPR Postgraduate Program Corporate Communication Batch 16. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pemanfaatan Instagram dalam akun @mesakmirin_pc oleh tim official Mesak Mirin sebagai Political Digital Public Relation. Berikut penjelasannya. Instagram sebagai salah satu platform media online tersohor di dunia, bahkan di Indonesia, bukan saja unggul dalam fitur gambar dan video, kemudahan berfoto dan mengambil gambar, mengunggahnya dalam beberapa akun untuk dibagikan dalam kelompok tertentu, untuk dapat diposting kembali, serta disebarkan berkali-kali, menjadikan Instagram sebagai media percepatan penyebaran informasi. Studi dilakukan oleh Chante dan kawan-kawan tahun 2014. Kemudian menurut West and Turner di tahun 2008, percepatan informasi melalui Instagram sebagai media online paling signifikan menyebarkan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi daripada teks, yang efektif menjangkau penonton lebih ideal, nyaman, dan menarik, menurut Baksky dan kawan-kawan di tahun 2014. Pengguna Instagram yang semakin signifikan berkembang dalam situs jejaring sosial ini dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan audiens dan upaya mendapatkan lebih banyak pelanggan serta menghasilkan sikap dan niat yang baik dalam pasar atau feedback dari audiens. Itu menurut studi Leskovac dan kawan-kawan di tahun 2007 dan Ting dan kawan-kawan di tahun 2015. Dengan berbasis jejaring tersebut, tim official Mesak Mirin menyebarluaskan informasi dan cerita di lingkungan kerja pemerintahan dari Mesak Mirin sebagai anggota DPR RI A521, daerah pemilihan Provinsi Papua, ke dalam akun Instagram @mesakmirin_pc. Jangkauan luas pada platform Instagram berbasis internet digunakan sebagai sarana komunikasi politik tentang kegiatan kerja Mesak Mirin sebagai DPR RI, daerah pemilihan Provinsi Papua. Penyampaian informasi dan cerita dari tim official Mesak Mirin diunggah dalam akun Instagram @mesakmirin_pc tersebut yang dilakukan di Jakarta karena terhubung dengan jarak jauh. Tidak terkecuali melalui akun Instagram tersebut, tim official Mesak Mirin juga dapat berjejaring dan menjalin interaksi dengan kegiatan wawancara tim dengan para mahasiswa beretnis Papua di salah satu kampus di Jakarta. Setidaknya pada tanggal 14 Juni 2022 yang lalu, tim melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa beretnis Papua. Setidaknya setelah melakukan kegiatan kolaborasi tersebut, tim menerima rekomendasi khususnya terkait isu strategis tentang mahasiswa Papua di Jakarta. Humas politik memiliki orientasi pada tujuan politis yang bersifat persuasif dalam proses manajemennya. Dilakukan oleh suatu organisasi atau para aktor melalui strategi komunikasi untuk mempengaruhi, membentuk, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, untuk memperoleh penghargaan serta kepercayaan dari publik sebagai upaya pencapaian visi dan misi dan sasaran yang telah ditentukan. Itu dikemukakan oleh Strombeck tahun 2011. Kemudian media sosial sebagai media baru dalam politik dituntut untuk dapat relevan, memenuhi kepentingan masyarakat, dan menjaga reputasi di tengah persaingan politik. Hal ini dikemukakan oleh Morris di tahun 2008. Kemudian dia menyatakan kembali bahwa dalam konteks ini, humas politik melakukan strategi komunikasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud dengan media digital baru, agar dapat relevan, memenuhi kepentingan masyarakat, dan menjaga reputasi di tengah persaingan politik. Di lingkungan kerja anggota DPR RI, tim official Mesak Mirin dengan pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi dan cerita seputar kegiatan A521 berkaitan erat dengan tanggung jawabnya sebagai anggota fraksi
Partai Amanat Nasional atau yang dikenal dengan PAN. Memahami tantangan dan tanggung jawab dari A521, tim official Mesak Mirin juga berperan sebagai pendukung dari tugas dan fungsi anggota DPR RI A521. Setidaknya, salah satu penunjang tugas dan tanggung jawab konstitusional anggota dilakukan juga untuk kinerjanya pada masyarakat Papua sebagai konstituennya. Dukungan terhadap tugas dan kerja Mesak Mirin dalam studi ini adalah tim official Mesak Mirin yang secara profesional berperan untuk mengoperasikan akun Instagram @mesakmirin_pj di Jakarta dan menghasilkan konten informatif dan kreatif sebagai media sosial dalam menjembatani A521 dengan berbagai stakeholder terkait di atas. Rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana tim official Mesak Mirin mengoperasikan akun Instagram @mesakmirin_pj. Kedua, bagaimana akun Instagram @mesakmirin_pj sebagai media komunikasi politik dari A521. Dan yang ketiga, bagaimana akun Instagram @mesakmirin_pj dapat menjadi political digital public relation A521. Tujuan penelitian dalam studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tim official Mesak Mirin mengoperasikan akun Instagram @mesakmirin_pj dan juga untuk mengetahui bagaimana akun Instagram @mesakmirin_pj sebagai media komunikasi politik dari A521 dan untuk mengetahui bagaimana akun Instagram @mesakmirin_pj sebagai political digital public relation A521. Dalam studi ini, penulis melakukan literatur review kepada beberapa studi-studi sebelumnya yang terkait dengan tema dan fokus dari penelitian ini. Setidaknya, penulis membagi ke dalam beberapa tema, seperti partisipasi politik dewasa ini yang lebih banyak dilakukan lewat media internet dan media online oleh generasi millennials. Studi yang dilakukan oleh Tapscott tahun 2013 juga menyatakan bahwa perubahan zaman di era internet saat ini mengubah perilaku politik generasi millennials. Kemudian studi yang dilakukan oleh Judita tahun 2020 dan Gilman dan Stokes di tahun 2014 menyatakan bahwa keterpaparan generasi millennials dengan media digital menghadirkan pola komunikasi yang tidak lagi menggunakan pola konvensional. Dan kemudian dilanjutkan oleh Gilman and Stokes yang menyatakan bahwa adanya perubahan pola perilaku politik di era internet berkaitan dengan partisipasi generasi millennials. Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Isnaidi tahun 2017 yang menyatakan bahwa generasi millennials dalam perspektif komunikasi politik cenderung melakukan gerakan kerelawanan, baik dalam komunitas online maupun dalam komunitas secara langsung. Menurutnya, hal tersebut menggagas kesiapan generasi milenials sebagai aktor politik. Membahas tentang tema berikutnya yaitu media komunikasi politik yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh politik baik eksekutif maupun legislatif. Studi yang dilakukan oleh Kinanti tahun 2020 menyatakan bahwa keunggulan platform Instagram terletak pada fitur user generate content, di mana teknologi yang diotomatisasi oleh Instagram dapat mengkategorikan unggahan foto dan video sesuai dengan tujuan dan minat dari penggunanya. Nah, fitur ini yang akan memudahkan aktor politik untuk menunjukkan posisi mereka dalam politik, membagikan isu politik terkini, bahkan menjadi media untuk menyuarakan pendapat terkait isu-isu politik dan isu terkini untuk tujuan menjaring media lainnya turut berpartisipasi. Nah, menurut Kinanti tahun 2020, Instagram adalah sebagai media relasi
aktor politik yang berhubungan dengan jurnalis dan kolaborasi dengan influencer yang fokusnya adalah untuk memperluas jangkauan komunikasi politik dengan media lain. Hal ini tidak sama atau berbeda dengan penelitian ini karena fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan platform Instagram untuk media politik public relation atau humas politik, yang mana fokusnya adalah mengembangkan pesan yang dimaksudkan oleh aktor politik dalam menyampaikan informasi dan gagasan politik kepada target audiens atau publik yang telah ditentukan. Tema berikutnya adalah tentang media baru dan media sosial yang digunakan dalam lingkup pemerintahan. Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Wicaksono tahun 2016 tentang pemanfaatan media baru dan sosial media untuk pelayanan informasi publik di lembaga Kementerian Perhubungan. Studi tersebut menjelaskan bahwa peranan media baru dan media sosial yaitu website untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan program pemerintah sekaligus sebagai wujud pelayanan informasi publik. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini karena fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial Instagram untuk menyampaikan informasi dan cerita seputar kegiatan anggota DPR RI sebagai wujud dari humas politik. Nah, berangkat kepada tema humas politik. Humas politik dinyatakan sebagai bagian dari sistem atau para aktor melalui strategi komunikasi untuk mempengaruhi membentuk opini publik dengan tujuan politis yang telah ditentukan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, terdapat studi yang dilakukan oleh Siswanto dan kawan-kawan tahun 2016 yang menekankan tentang peranan humas sebagai fasilitator untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau sebaliknya. Nah, sebagai fasilitator, keterbatasan akses komunikasi bukan menjadi perhatian dari penelitian ini. Fokus dalam studi tersebut berbeda dengan penelitian ini, yang mana penggunaan media sosial Instagram merupakan sarana peranan humas politik secara digital. Dilanjutkan merujuk pada studi oleh Rosidin dan kawan-kawan di tahun 2020 tentang peranan humas politik dalam mendukung fungsi dan tugas dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggunakan media baru yaitu YouTube. Namun, fokus pada penelitian ini lebih menekankan pada media sosial Instagram sebagai peranan humas dalam mendukung fungsi dan tugas dari anggota DPR RI Mesak Miring. Teori utama dalam studi ini adalah political public relation atau humas politik, di mana akan membahas bagaimana tim official Mesak Mirin dapat operasikan akun Instagram @mesakmirin_pc dalam peranannya sebagai political public relation. Kemudian teori pendukung dan tradisi komunikasi dalam studi ini adalah digital public relation dan komunikasi politik. Serta tradisi komunikasi yang digunakan dalam studi ini adalah fenomenologi, yaitu sebuah proses intuitif tentang pengamatan fenomena tertentu secara objektif dan memberikan makna serta persepsi baru. Dalam penelitian kali ini, penulis akan mengamati bagaimana pengalaman dari para tim official Mesak Mirin dalam menjalankan peranannya mendukung kegiatan dan fungsi dari anggota DPR RI A521. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana akan mengamati dan mengobservasi secara mendalam dengan wawancara dan observasi partisipatoris, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah triangulasi atau secara gabungan. Analisa data bersifat induktif dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara dengan tim Mesak Mirin official dan pengamatan langsung terhadap akun Instagram @mesakmirin_pc tersebut. Berikut referensi yang saya gunakan dalam
studi saya ini. Demikian presentasi proposal tesis saya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Atas waktu dan perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Akhir kata, saya mengucapkan salam sehat, maju terus dan tetap semangat.